Baik, selamat pagi adik-adik semuanya. Di video kali ini kakak ingin memberikan informasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kalian. Kenapa sih kalian bisa lolos di tes kesehatan semata? Dan Keswa, kenapa sih kalian ada yang tidak lolos walaupun kalian merasa sehat-sehat aja dan nilai semata kalian nilainya bagus. Dan di sini kakak akan jelaskan tentang apa yang bisa membuat kalian gagal. Nah, ini menurut persepsi kakak tentunya, dan tentu kalian harus tonton video ini sampai akhir agar kalian benar-benar mengerti dan benar-benar paham apa yang kakak sampaikan. So, sebelum video ini dimulai, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk share ke teman seperjuangan kalian, like video ini, dan komen apa yang ingin kalian sampaikan di next video. Dan mohon maaf apabila kakak suaranya agak pelan, kondisi kakak masih drop, kakak habis saja jet lag, kakak baru kemarin nyampe di Lombok dan jet lag. Baik, bagi kalian yang ingin membeli baju cita-citaku, jadi teman untuk kalian menemani perjuangan kalian untuk menjadi taruna. Wow, the best banget ini. Baju cita-citaku ini dijual melalui Shopee atau DM IG @taruna Indonesia TV. Kalau kalian membeli melalui Shopee, silahkan cek toko Dewa Gede Tantara, atau enggak baca deskripsi link di bawah ini. Di bawah video ini ada deskripsi ya untuk pemesanan, silahkan kalian cek langsung. Untuk stok sangat terbatas khusus untuk calon taruna-taruni tahun 2020. So, silahkan dipesan sekarang dan stok sangat terbatas. Oke, selamat berjuang untuk kalian dan ditemani oleh baju cita-citaku. Iya. Mohon maaf tadi video terpotong karena memang ada telepon dari teman masalah tugas hari ini. So ya, kita lanjut. Jadi untuk standar kelulusan tes kesehatan dan SMAPTA si pencatat tahun 2020, mungkin kalian sudah membaca ya. Di sini kakak hanya sedikit menjelaskan aja tentang stake-stake-nya. Nanti kakak akan jelaskan kenapa sih kalian bisa gugur. Yang pertama, tentu tes kesehatan itu sudah dilaksanakan dan bekerja sama dengan Pusat Kesehatan Puskes TNI, dan juga pemeriksaan kesehatan terdiri dari pemeriksaan kesehatan umum atau fisik serta pemeriksaan kesehatan jiwa atau KESWA. Nah, kemudian status kesehatan sesuai dengan petunjuk teknis tes kesehatan BPSDM Perhubungan ya, otomatis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan untuk stake 1. Jadi status kesehatan baik di mana tidak terdapat kelainan di setiap sektor tes kesehatan. Kemudian stake 2, status kesehatan cukup di mana terdapat kelainan ringan yang tidak mengganggu fungsi tubuh. Nah, ini yang kakak sebut kemarin di video sebelumnya, yaitu batas toleransi. Kemudian stake 2P, status kesehatan kurang dengan pertimbangan di mana terdapat pada kelainan yang dapat mengganggu fungsi tubuh, tapi dapat dilakukan koreksi dan perhatian khusus. Nah, jadi ini juga termasuk batas toleransi, cuma kalian harus berhati-hati. Ini yang nanti bisa jadi penentu kalian gagal atau bisa lanjut. Jadi seperti itu. Kemudian stake 3, status kesehatan kurang di mana terdapat kelainan yang dapat mempengaruhi fungsi tubuh secara keseluruhan. Nah, ini biasanya untuk stake 3 ini bisa membuat kalian gagal atau tidak memenuhi syarat untuk lanjut ke tahap berikutnya. Kemudian untuk stake 4, status kesehatan tidak baik di mana terdapat kelainan berat yang dapat mengganggu fungsi tubuh dan bersifat fatal. Nah, ini tentu yang sudah kakak sampaikan di video sebelumnya, apa yang bersifat fatal itu bisa membuat kalian gugur di tahap kesehatan. Nah, di sini pun juga ada rekomendasi dari tes kesehatan. Jadi yang lulus di pengumuman tersebut atau kemarin adalah yang berstatus stake 1, stake 2, serta stake 2P. Di mana kelainan fisik yang bisa dikoreksi dan diberi perhatian khusus, di antara lain BMI, visus, kelainan kaki X dan O. Nah, itu yang termasuk 2P. Yang stake 1 otomatis lulus, stake 2 masih bisa lulus karena masih ada batas toleransi, stake 2P pun juga masih bisa lulus karena masih ada batas toleransi. Kemudian di sini yang tidak memenuhi syarat adalah stake 3 dan stake 4, di mana stake 4 ini terdapat kelainan yang bersifat fatal atau membahayakan dirinya dan orang di sekitarnya, di antara lainnya seperti penyakit kongenital, kemudian penyakit menular, penyakit yang bisa menimbulkan kecacatan dan kematian. Makanya kemarin adik-adiknya ada yang melapor, Kak, saya reaktif, kemudian saya di swab dan saya auto gugur atau tidak boleh melanjutkan tes pada saat itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan penyakit menular karena membawa virus ya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini kalian bisa lihat ya, kelainan yang bersifat fatal yang dapat mengakibatkan penyakit yang berujung pada
kecacatan permanen, dan kematian, antara lain penyakit kelainan kongenital atau bawaan, kemudian penyakit pada bentuk organ tubuh, kaki X atau kaki O, kemudian penyakit autoimun, penyakit gangguan fungsi hormonal, kemudian penyakit gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah. Nah, makanya kalian kemarin ada tes namanya tes EKG ya. Jadi di sana dilihat untuk kelainan jantung kalian. Kemudian ada juga kelainan penyakit yang dapat membuat kalian gugur atau membahayakan orang lain juga, yaitu TBC, kemudian lepra, hepatitis B, penyakit menular seksual, kemudian difteri, serta COVID-19. Nah, ini yang terbaru, spesifikasi virus yang bisa membuat kalian gugur. Makanya tadi kakak sebut reaktif, terus di swab dan hasilnya positif. Nah, itu otomatis kalian zeng, tidak boleh lanjut ke tahap berikutnya. Itulah yang disebut dengan di sini ada COVID-19. Kemudian yang bisa membuat kalian gugur juga adalah kelainan atau penyakit yang dapat mengganggu kegiatan atau aktivitas kalian selama di asrama. Nah, ini sudah wanti-wanti kakak sampaikan di video sebelumnya agar kalian tidak mengeluarkan biaya lebih. Kan kasihan, kalian sudah tes, kalian sudah bayar, and finally ternyata kalian gugur. Padahal kakak sudah wanti-wanti di video sebelumnya. Yang pertama adalah ada asma, kemudian ada tonsilitis, ada otitis media, kemudian ada rinitis alergi kronik, ada sinusitis, ada malaria, ada varikokal, ada hidrokol, kemudian ada penyakit kulit kronis. Makanya pada saat tes medical check up atau tes kesehatan umum, kalian itu ada THT, kemudian ada varises atau varikokal. Nah, jadi yang kemarin yang bilang saya tidak dites kok, varisesnya, varikokalnya nggak dites, kalian itu nggak ngerti. Kadang dokter yang sudah ahli itu dengan melihat kaki kalian bagian belakang pun juga sudah kelihatan ya kalian itu ada varises atau enggak. Jadi seperti itu, makanya jangan terlalu meremehkan apa yang kakak sampaikan gitu loh, seolah-olah kakak menyampaikan ini seperti tidak sesuai atau tidak pada kenyataan. Padahal ketika kalian sudah diumumkan kemudian kalian tidak lulus, kalian menyalahkan tidak memberikan informasi, atau mungkin kalian menyalahkan panitia dan lain sebagainya. Sebenarnya kalian aja yang kurang teliti, terlalu meremehkan sehingga kalian menganggap diri kalian sudah aman. Jadi bukan seperti itu. Kemudian di sini sudah kalian bisa lihat mengenai rekapitulasi hasil tes kesehatan dan SMAPTA jalur reguler pola pembibitan si pencatar tahun 2020. Dan di sini kalian mungkin sudah bisa baca bahwasanya untuk alokasi formasi, kemudian hadir SKD, kemudian peserta yang lanjut tes kesehatan dan SMAPTA, dan peserta yang hadir di tes kesehatan SMAPTA, kemudian peserta yang hadir tes SMAPTA, serta peserta yang memenuhi syarat kesehatan. Jadi rata-rata perbandingannya 1:3. Otomatis untuk formasinya 1, yang lolos 3. Jadi untuk tahapan berikutnya ketika kalian tes di psikotes atau wawancara, kalian tinggal mengalahkan 2 orang untuk masuk ke formasi yang telah disediakan. Jadi kalau kita membaca tentang perhitungan peluang di matematika, otomatis kalian harus 1/3. Artinya kalian tinggal mengalahkan 2 orang untuk melanjutkan atau untuk menjadi calon taruna. Nah, itu kan secara teori, tapi secara keseluruhan apakah mampu kalian seperti itu? Jadi hitungannya, kalau kalian ingin pasti benar-benar lulus untuk menjadi calon taruna, kalian tinggal mengalihkan 24 kali 2. Otomatis setiap formasi atau setiap jurusan, ini kakak ambil contoh aja, 1 diploma 4 KLK atau ketata laksanaan angkutan laut dan kepelabuhan, itu jumlah formasinya 24. Kalau kalian ingin masuk dalam formasi 24 itu, kalian tinggal kalikan 2. Kenapa kalikan 2? Karena di sini rasionya terhitung 1/3. Ya, otomatis kalian harus mengalahkan 42 orang atau lebih sehingga kalian bisa masuk ke formasi 24 ini. Nah, jadi hitungan peluangnya seperti itu. Makanya kalian persiapkan diri di psikotes, kalian sudah melihat pengumumannya, dan nanti di video selanjutnya kakak akan
jelaskan tentang masalah psikotes dan isu dilaksanakannya psikotes online. So makanya tetap pantau terus channel kakak, kemudian jangan lupa untuk like video ini, share ke teman seperjuangan kalian, dan jangan lupa juga untuk komen apa yang ingin kalian sampaikan di next video nanti. Saya mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan di video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa bagi kalian yang belum beli PDF dari psikotes, silahkan dipesan, dan pemesanan bisa melalui DM IG @taruna_indonesia_tv. Dan jangan lupa juga untuk tanyakan masalah biaya. So memang belum ada pengumuman dan kakak pun juga masih mencari informasi. Pantengin aja, kita sama-sama mantengin, kita sama-sama nunggu, dan nanti pasti akan kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah, and see you next time. Peace.